kita disekolahkan itu supaya bisa kerja gitu. Without knowing how to be a good parent. Yang diajarkan adalah gimana caranya menjadi pekerja yang baik. Nggak dipecat dari perusahaan, lulus cepat terserap di pasar tenaga kerja. Light, camera, rolling, action. Salam Jala Jelita, kembali bersama kami, saya Eka. Dan saya Widya. Mbak Widya, tahu nggak sekarang yang lagi viral saat ini mengenai generasi Z atau paling kerennya disebut Gen Z? Nah iya Mbak Eka, itu yang sering dibahas ya di medsos. Kalau nggak salah generasi yang lahir pada saat internet berkembang. Betul. Makanya disebut Z dari kata Zoomer. Kata Zoomer ya, menyambung itu Mbak. Ada apa sih dengan Gen Z ini? Kok kayaknya di beberapa media sosial itu pembahasannya tuh kok tidak bisa kerja lah, lemah mental lah gitu ya. Betul kan Mbak? Seperti viralnya itu ya? gitu ya Mbak Eka. Ya. Tapi kan sepertinya setiap generasi itu pasti punya kelemahan dan kelebihannya. Oke, setuju banget Mbak Eka. Tak perlu berlama-lama, kita perkenalkan narasumber kita. Nah ini keren banget nih Mbak Eka. Seorang Ibu Jala Senastri, dosen psikologi di salah satu universitas negeri ternama di Surabaya. Dan yang paling penting lulusan PhD dari Australia loh Mbak Eka. Sangat bangga ya Mbak, Ibu-Ibu Jala Senastri kali ini hebat-hebat. Ternyata Ibu-Ibu Jala Senastri itu hebat-hebat banget. Betul. Pastinya Mbak Eka. Iya. Pantun dulu nih Mbak Eka, gak seru kalau kita gak pantun. Apa tuh Mbak? Mentari tenggelam menjelang petang. Asik. Burung kasuari mondar-mandir. Cakep. Mbak Gresi selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah diundang, berkenan mengundang kami hadir di Suara Jelita. Pertama izinkanlah kami untuk menyapa Ketua Umum Jala Senastri yang kami cintai, Ibu Vera Muhammad Ali. Kemudian Ibu Ketua Gabungan Armada RI, Ibu Kiki Deni Hendrata, Ibu Ketua Daerah Jala Senastri Armada 1 kami, Ibu Yanti Yos, kemudian Ibu Kakorcap 1, Daerah Jala Senastri Armada 1, Ibu Oti Jasiman Purba, serta semua pendengar Jala Jelita dimanapun ibu-ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak-mbak sekalian. Selamat pagi Mbak Gresi. Salam kenal. Salam kenal. Izinkan kami memperkenalkan diri. Silakan. Nama saya Berlian Gresi Saptarini. Gelar saya SPSI, Sarjana Psikologi. Kemudian M.Psych, Master of Psychology di bidang organisasi. Juga PhD dan psikolog. Biasanya saya cuma dipanggil Mbak aja. Singkat biar awet muda. Dipanggil Mbak saja cukup. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Saat ini saya adalah mendampingi suami Kolonel Laut Pelaut Boyo Pihamel yang sedang berdinas di Lanal Dumai. Ada yang tahu nggak Dumai di mana? Oh di mana tuh ya Mbak? Kalau ke Dumai nggak lengkap tanpa pantun. Jadi saya balas pantun ya Mbak sekalian. Oke. Pergi ke Dumai naik kereta. Cakep. Nah, kalau di Dumai nih bukan cakep tapi suai. Suai. Gitu. Ulangi, maknanya Mbak. kurang lebih sama gitu. Baik. Pergi ke Dumai naik kereta. Suai. Bersua di pantai, bersuka cita. Suai. Hati riang gembira diundang di Suara Jelita. Alhamdulillah. Keren banget. Terima kasih ya Mbak Gresi, di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk hadir menyapa Jala Jelita di sini. Nah, mengenai Gen Z atau generasi Z ini Mbak Gresi, apa sih artinya atau istilah ini tuh apa sih kepanjangannya atau misalnya definisinya seperti apa generasi Z ini? Bisa dijelaskan? Di psikologi itu saya juga ambil S3 di bidang psikologi sosial ya Mbak ya. Jadi sebenarnya istilah Gen Z itu adalah istilah bentukan dari orang awam. Secara teori tidak ada yang membagikan perbedaan klasifikasi generasi dan pembagiannya pun juga tidak terlalu jelas ya tahun berapa gitu. Hanya orang awam untuk memudahkan mereka memberikan label atau stereotype. Stereotype itu terdiri atas stereo dan type. Stereo itu kan
loud ya, keras gitu ya. Type itu kan pembagian gitu. Jadi informasi yang sifatnya loud atau keras yang diterima oleh otak kita dari berbagai orang awam gitu, sesama masyarakat. Akhirnya kita sendiri yang membeda-bedakan kohort usia tersebut. Iya. Gen Z itu adalah, kalau menurut definisi dari BPS, Biro Pusat Statistik di Indonesia, didefinisikan generasi yang lahir dari tahun 95 atau 97 sampai dengan 2010 atau 2012. Ini adalah anak-anak dari Gen X yang lahir sekitar tahun 70-an gitu ya, sampai tahun 80, 65 sampai dengan 70. 65 sampai dengan 70. Gen Z ini karakteristiknya seperti apa ya Mbak Gracie? Gen Z karena mereka itu sudah hidup di era yang teknologinya sudah sangat-sangat advance atau sangat-sangat maju. Dan satu lagi, kalau Gen Y, adiknya generasi setelah terburuk, Gen Z, Gen Y. setelah Gen X, Gen Y atau millennials, kemudian lahirlah Gen Z. Gen X itu kita juga sudah kenal internet ya, sudah kenal komputer, teknologi juga sudah maju gitu. Cuma bedanya kalau Gen Z ini mereka diperkenalkan dengan sosial media. Coba sosial media betul. yang pertama ada di Facebook. pikiran Facebook. Tahun berapa itu Facebook? Friendster. Oh, Friendster dulu ya? Friendster dulu. Friendster dulu. Iya. Friendster. Tahun berapa ya itu? Friendster tahun Tahun berapa? 96-an ya. Maksudnya Friendster itu kan itu 97 2003. 2003 gitu. Kan berarti dalam range usia Gen Z saat ini ya, mereka lahir sudah tahun lahir. 97 Betul, sampai 2012. Apa dampaknya medsos ini terhadap anak-anak di usia segitu? Mereka akan demikian mudah untuk menerima informasi tanpa ada saringan. Karena orang kan bebas berekspresi di sosial media. Nah, sayangnya manusia itu cenderung menyerap informasi yang sifatnya negatif dulu, karena gelombang informasi negatif itu jauh lebih pendek untuk diserap oleh otak kita dibandingin informasi yang sifatnya positif. Sehingga jika tidak didampingi dengan bijak, tidak dibekali dengan literasi informasi, ya Gen Z ini akan rentan dengan benturan informasi yang begitu banyak tanpa mereka sempat mencerna atau menyaringnya. Iya. Jadi itu dampaknya sedemikian dahsyatnya ya bagi Gen Z sebetulnya ya. Media sosial itu ya. Nah, untuk dampak itu kan dampak negatif ya. Kalau dampak positifnya apa tuh? Tentu dengan adanya media sosial yang demikian beragam sekarang ya, ibu-ibu, kreativitas mereka sangat-sangat tidak terbatas. Iya, betul. Ya. Jadi dibandingkan generasi sebelumnya ya. Betul. Mereka berpikir di luar, betul-betul think out of the box. Outside the box. Jadi yang kita pikirin itu nggak seperti yang mereka punya gitu, karena mereka entah mereduksi informasi dari mana aja nih gitu kan. Karena bisa jadi bukan hanya informasi di lingkungan sekitarnya, tapi di dunia global gitu kan. Benar-benar. Betul, setuju. Baik Mbak, dengan segala semua kemudahan yang udah didapat tadi, informasi yang mudah didapat, akhirnya Gen Z ini sepertinya berpikiran lebih praktis ya Mbak Eka. Makanya ada anggapan susah menerima kritik dan lain-lain. Nah, lebih awal untuk dewasa itu pendapat seperti itu gimana Mbak? Baik, karena informasinya itu begitu masif, begitu beragam gitu ya Bu ya. Dan tidak mendalam karena mereka tidak sempat memproses itu gitu kan. Bayangin aja sekarang kayak video TikTok atau short video, sekarang udah ada YouTube Short gitu ya. Itu kan banyak banget informasi yang disampaikan dalam jeda waktu sekian menit, nggak sampai 2 menit gitu ya. Mereka dipaksa otaknya untuk bekerja memahami itu, sehingga yang dipahami memang tidak mendalam informasinya, tapi sangat-sangat luas, sangat-sangat cepat, sangat-sangat luas. Begitu. Ya, berbeda dengan generasi sebelumnya yang pada zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman saya dulu itu kan informasi itu harus dari buku. Jadi kita kan nggak ada internet tuh, jadi harus baca dulu gitu kan, tidak instan Mbak. Iya benar. Akhirnya mungkin cara memecahkan masalahnya juga akan berbeda ya. Betul. Nah, ini dampaknya apa nih dengan hal-hal yang serba instan ini pada cara pemecahan masalahnya Gen Z ini? Kan kalau di viral-viral media sosial itu Mbak, katanya sekarang kalau di dunia kerja itu mereka lebih
baik mengundurkan diri. Seperti itu. Dikasih problem Dikasih dikit, problem udah sedikit down mengundurkan gitu diri. ya. Atau ada juga yang sampai kasusnya misalnya nih mahasiswa sampai menghabisi hidupnya sendiri seperti itu. Ya itu tadi, karena memang dampak informasi yang diterima tidak secara menyeluruh sehingga mereka cenderung mencerna itu artifisialnya saja, hanya permukaannya aja. Kayak kerja tuh esensinya apa sih gitu ya. Saya juga sering memberikan konsultasi ke berbagai perusahaan yang istimewanya pada 2023 ini 30% pekerjanya adalah dari Gen Z. Dan pihak perusahaan juga mengalami kebingungan karena turnover rate-nya atau rata-rata mereka untuk resign dari perusahaan itu sangat-sangat tinggi sekali. Mereka dikenal dengan istilah job hopper ya kalau Gen Z ini, karena loncat-loncat 2 tahun kontrak habis pindah lagi perusahaan lain gitu kan. Padahal belum sempat dikasih pelatihan, belum sempat dikasih posisi-posisi manajerial yang menghendaki mereka untuk berpikir analitis mendalam. Sudah pindah lagi ke perusahaan lain. Atau mereka juga tidak mendefinisikan pekerjaan itu seperti generasi sebelumnya ya. Bagi mereka pekerjaan itu tidak selalu formal, ada gedungnya, tidak ada meja kerja. Bagi mereka nggak apa-apa, makanya ada desk sharing kalau untuk Gen Z itu. Terus ada banyak ya kafe-kafe yang buka untuk workspace. Nah itu karena memang mereka menyukai seperti itu gitu. Mereka tidak membutuhkan kantor. Jadi work from home itu benar-benar mereka lakukan. Dunia mereka gitu, karena mereka bisa nyambi ngerjain apa-apa. Yang menarik, Gen Z itu coba ditebak punya berapa profesi rata-rata Gen Z di dunia? Berapa nih? Kalau dulu kan ya memang setia ya, istilahnya loyalitas tinggi ya Mbak. Ini hanya satu gitu kalau kerja itu ya. Kalau mereka sekarang berapa Mbak? Rata-rata Gen Z itu punya pekerjaan antara 13 Hebat ya. sampai 15. Coba. Berarti multitasking mereka. Multitasking. Tapi memang tidak ada yang mendalam. Dia tidak sampai pada memang tidak bisa manager, dia tidak sampai pada director of something gitu kan. Terus tahu-tahu jadi owner. Kan? Itu terjadi memang. Terjadi. Gen Z punya kapabilitas untuk melakukan itu. Karena mereka sangat-sangat berbeda. Pola pikirnya itu sudah lebih maju ya daripada kita. Lebih kreatif, lebih advance. Mereka lebih pandai untuk melihat peluang, kemudian memanfaatkan itu, tapi tidak dalam waktu yang lama. Durabilitasnya tidak akan singkat berarti dia. Singkat. Jadi nggak heran kan bikin perusahaan 2 tahun terus udah ganti nama, ganti bisnis gitu kan. Dia pindah lagi untuk bikin bisnis entity yang lain. Mencoba hal baru ya. Lebih cepat untuk mencoba hal-hal baru ya. Betul. Dan mereka tidak mempertimbangkan resiko gitu. Jadi udah intuisi aja. Saya pinginnya bikin bisnis ini misalnya. Saya kembangkan, selesai 2 tahun ngelihat kok nggak ada revenue-nya ya, tutup. Ganti lagi dengan bisnis yang lain. Itu Gen Z berani mengambil resiko itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya itu kan berpikiran panjang ya Mbak. Kalau kita kan mau mau bikin langkah berikutnya tuh pasti mikir dulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin mereka ngerasa kayaknya bisa nih, ya udah jalan aja seperti itu ya. Oke. Menarik juga ya. Tapi kalau seperti itu gimana sih Mbak, Gen Z ini memiliki ketidakstabilan emosional gitu atau gimana nih secara emosional mereka cenderungnya seperti apa? Betul, makanya banyak yang bilang strawberry ya. Generasi punya mental strawberry katanya. Istilahnya itu pelabelan-pelabelan yang diberikan sendiri oleh masyarakat kita ya. Generasi strawberry lah, FOMO, fear of missing out. YOLO, udah tahu YOLO apa? Belum, itu baru. You only live once. Hidup tuh cuma sekali, ngapain dibikin susah gitu. Ya kan? Pernah dengar ya istilah YOLO gitu ya. Jadi hidup hanya sekali, ngapain dibikin susah gitu ya. Mereka punya karakteristik seperti itu yang membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Kenapa kok dibilang strawberry? Karena pada saat mereka dibesarkan oleh Gen X, pasti orang tuanya kebanyakan Gen X ya, yang akhirnya 80 sampai 95. Ya, antara segitu ya. 75 ya, segitu ya. Generasi X adalah produk dari baby boomers ya, yang lahir pada saat
Perang Dunia selesai, gitu, yang sangat menghargai pekerjaan itu dari struktur, dari Iya, title, loyalitas tinggi ya. Struggle lah ya. tinggi, karir itu ya cuma satu di perusahaan itu gitu ya, sehingga boomers ini mengajarkan pada kita anak-anaknya X itu bagaimana caranya menjadi karyawan yang baik. Sempet nggak dulu waktu kita lulus kuliah mendingan jadi kerja di kantor X yang atau di kantor ini, ASN, iya. PNS ya, Iya, kalau dulu ya, PNS Mbak, ya, ya, gitu kan, PNS. PNS gitu. Terus kita disekolahkan itu supaya bisa kerja gitu, Iya. without knowing how to be a good parents. Iya. Yang diajarkan adalah gimana caranya menjadi pekerja Pekerja yang nggak baik. dipecat dari perusahaan, lulus cepat terserap di iya. pasar tenaga kerja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Gen X memang punya loyalitas terhadap perusahaan atau organisasi yang luar biasa. Iya. Loyal, asal ada gaji terus-menerus setiap bulan, penghasilan tetap. Dia udah merasa sangat Iya, secure dengan Iya. itu gitu ya. Nah, inilah yang diajarkan pada Gen Z. Orang tua mereka biasa melihat orang tuanya sibuk, sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di tugas perkembangannya juga banyak mereka selesaikan dengan caranya sendiri. Gimana caranya? Lihat di medsos. Anak Gen Z kan sekarang kalau mutusin sesuatu nanya ke Twitter, Iya, nanya ke betul. Manifest misalnya. Gimana sih? Please tunjukin cara ngupas mangga. Iya. Tutorial di YouTube. Apalagi sekarang tuh ada chat GPT itu ya. Nah, Saya nyoba-nyoba ternyata Kayak gimana benar tuh, Mbak itu. Ika? banyak benernya ya Mbak ya. Apapun yang kita tanya di situ dia jawab. Ada jawabannya. Dan semua ya. Oh, satu lagi mereka juga agak-agak manipulatif ya, mau nanya how to keep your parents. Ada semua loh di Ada ChatGPT. gitu ya? Gimana cara Iya, iya. mendapatkan afeksi dari orang tua kalau marah gitu. Ditunjukin sama ChatGPT. Pertama harus nunjukin muka yang sungguh-sungguh ngedengerin orang tuanya lagi marahin. Jadi kan manipulatif ya. Iya, iya. Ngedengerin gitu. Habis itu terus jangan lupa setelah dimarahin hug your mom. Peluk. Tapi kalau ditanya kamu tahu nggak mama tadi marahnya apa? salahnya Nggak tahu, apa nggak gitu ya. tahu, nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Iya, jadi prosedural saja yang di kulitnya saja akhirnya Betul, pada tidak karena masuk dia ke dalam hati. Nanyanya ke ChatGPT, Iya, ke AI. bukan berdialog dengan kita gitu. Iya. Kenapa sih mama tadi ngomong kayak gitu? Aku lagi sedih. Dan kita sebagai orang tua juga tidak cukup terlatih untuk bertanya kepada anak. Ya karena kita dilahirkan di generasi Pekerja. sebelumnya itu Betul, pekerja. betul. Iya. Agak bertanya pada anak pun butuh seni loh Mbak. Iya, Nggak iya. bisa kita tuh pulang sekolah terus kita nanya Hari ini pelajarannya apa? Ngapain gitu aja ya, di sekolah gitu kalau ya. nanya Mungkin anak masuk mobil gitu kita Iya. jemput misalnya. Gimana? Yang ditanyakan apa? Yang ditanya paling gimana hari ini di sekolah bisa nggak apa ngerjain tugasnya gitu paling. Iya, Gitu. gitu kan. Iya, makanya itu pada Orientasi akhirnya ke tugas situ kan? kan. Iya, tugas kan. Iya, benar. Orientasinya Tugas kan? tugas. Iya, orientasinya tugas. Bukan gini. Are you Mama happy? kangen lihat Iya, kamu iya. hari ini. Dari pagi sampai siang mama nggak lihat Ya itu kamu. karena kita gitu. generasi Iya, benar. X itu. Ada nggak yang nanya Betul. gitu kan? Iya, anaknya? jarang, Mbak. Jarang Gitu. ya. Pasti ke tugasnya gimana tadi? Karena kita dulu ditanya sama orang tua juga seperti itu ya, kayak waktu gimana di sekolah gitu kan, ngapain. Iya. Jadi secara nggak langsung kita juga ke anak juga seperti itu ya kan. Betul. Memang Dan beda generasi. Kita sendiri juga nggak punya waktu ya untuk memahami apa yang dibutuhin sama Gen Z ini. Iya, Sehingga mereka memproses sendiri informasi itu dengan caranya Dari sendiri. caranya sendiri. Iya, betul. Kita nggak apa-apa loh nanya ke anak, dapat apa sih dari AI itu gitu. Gimana caranya kalau ngobrol sama mama tuh yang enak gimana gitu. Oh, mama tanyain dong, aku tuh sebel apa hari ini di sekolah gitu. Iya. Jadi pengen ditanya perasaannya, bukan tugasnya. Iya. Ternyata Iya, gitu. ternyata begitu. Gitu ya. Iya. Ada Jadi gap emosi berarti. lebih cenderung manipulatif, apalagi tadi Dok satu lagi yang pertama Instan. berarti. instan ya kan. Jadi emosinya juga instan ya Dok. Betul. Betul. Nah ini terhadap tantangan kerja dok. Ini kan banyak generasi Z ini yang fresh graduate atau yang sekarang yang sudah lulus kuliah terus menghadapi di bidang mereka ya di kerjaan itu untuk menghadapi tantangan kerja itu seperti apa harusnya dok mereka tuh? Tentunya mereka harus realistis ya. Kadang yang mereka lihat di sosial media kan bukan kehidupan yang Sebenarnya nyata. betul. Kalau dulu kita nggak pernah dapat akses ya melihat
kaum sultan itu hidupnya kayak gimana. Nggak ada gitu dong ya. ya itu dulu tuh nggak pernah ada. Tapi dengan adanya media sosial sekarang orang terlihat menunjukkan hedonisme, materialisme gitu, sehingga Gen Z ini berpikir bahwa seperti itu kehidupan yang nanti dituju. Karena memang di teori perkembangan sosial semakin ke arah sini orang akan semakin individualis, akan semakin materialistis, orientasi mereka pada hedonisme dan keakuan yang sangat tinggi. Berarti pride-nya harus tinggi berarti mereka punya. Pride kalau realistis oke ya, tapi kalau nggak realistis itu loh yang kadang kan mereka melihat orang lain udah punya kerja setahun, udah bisa punya Alphard. Iya. Padahal belum tentu ya. Siapa Belum tahu tentu. dia cuman berskenario di media sosial itu. Bisa jadi karena kehidupan nyatanya bukan seperti Tidak, itu, ya kan? Nah, jadi mereka terbiasa mencerna informasi yang seperti itu ya di kehidupannya gitu. Sehingga mereka mengharapkan karir yang kadang-kadang tidak realistis gitu ya. Sekolahnya jurusan komunikasi misalnya, dia minta langsung keterima jadi PR di perusahaan yang global. Iya, gitu sampai kan. pengen gaji 2 digit katanya. Iya, gajinya nggak Seperti itu cocok kan, kalau merintis gaji masih 1 digit di bawah 10 juta gitu. Nggak cocok, sehingga mereka nggak mau ngambil kerjaan itu. Padahal kan sebenarnya orang bekerja itu berproses. Itu yang kita pahami. Iya. Tapi kalau yang mereka pahami, pekerjaan itu meloncat-loncat gitu. Ya, Siapa yang mungkin saya- menjanjikan mungkin dia loncat Betul, ke situ berarti betul. ya. Dan karena ada orientasi materialisme yang sangat tinggi itu tadi, Mbak. Itu. Nah, itu dari sisi perusahaan akhirnya gimana itu, Mbak? Tentunya sangat merugikan ya, turnover rate 3% aja itu udah bisa menurunkan saham yang sangat signifikan kalau memang itu perusahaan yang terbuka gitu. Jadi kita berusaha banget untuk menekan laju turnover itu di kalangan Gen Z gitu ya, dengan cara meningkatkan komitmen mereka. Pada saat interview, seleksi pun kita berikan realistic job review. Kita bilang bahwa dengan salary segini kita expect kamu untuk melakukan A sampai Z. Jadi Setuju bisa atau tidak? detail itu. Betul. Berarti udah waktu penerimaan ini diarahkan ya. Iya, Betul, solusinya daripada seperti kita ini gitu. baru nerima sebentar terus dia burn out, Iya. ya kan? Iya. Mereka concern banget dengan mental health karena banyak banget kan informasi sekarang yang beredar tentang mental health. Akhirnya mereka self diagnose. Iya. Iya, benar banget. Aku mengalami depresi, Iya, anxiety, bipolar, ya. Terus apalagi sekarang yang ngetren Mbak NPD, ya kan? Iya, macam-macam itu ya. Maksudnya ternyata banyak macamnya itu Ya penyakit-penyakit. itu karena masuk informasi banyak tapi tidak ada filter dan tidak mendalamin ya Mbak ya seperti itu. Yang patut diperhatikan adalah anak-anak ini rentan mengalami gangguan kecemasan jika tidak didampingi oleh orang tua yang mau listen, bukan hear ya, listen, mendengar. Kalau hear itu kan mendengar pasif, Iya. ya kan. Tapi kalau listen itu kan mendengar Dengan hati, aktif. dengan Ya. Kita tanyakan, Mendengar dan memberi respon berarti. iya. Beda ya, kalau di bahasa Inggris ada hear, ada Ada listen, listen, iya. ya. Tapi kalau di kita apa ya bahasa Indonesianya ya? mendengar dan menghayati mungkin. Ya itulah. Iya. Dari semua sisi itu ya Mbak, apa sih yang bisa ditonjolkan dari Gen Z ini? Berharga. Gen Z ini generasi yang berharga dan mau nggak mau harus kita terima. Iya. Dengan kekreativitasannya, kemudian informasi mereka yang lebih maju ya daripada kita gitu. Mereka kadang-kadang tahu lebih awal daripada kita gitu. Jadi Iya. nggak ada salahnya kita bertanya ke mereka untuk belajar gitu. Tapi kita juga mengkonfirmasikan pemahaman kita apakah sama dengan yang mereka pahami gitu. Iya. Apakah ada gapnya di situ? Jika ada, bisa didiskusikan sebagai orang tua dan anak. Gitu. Iya, akhirnya begitu ya. Cuman masalahnya ini media sosial kok udah jelas-jelas seperti merundung mereka ya, membuli pada akhirnya kan. Itu berdampak gak sih Mbak ke Tentunya berdampak. mentalnya Gen Z itu? Gen Z ini karena patokannya dari sosial media, jadi menurut mereka itu sesuatu yang signifikan gitu ya. Dulu kalau kita dibully di kelas, signifikan nggak buat kita? Biasa sih maksudnya kalau Biasa ya? Kalau ya. dulu biasa ya, maksudnya Biasa ya ya. biasa aja. Dulu anggap teman bercanda gitu kan. Bercanda gitu. Tapi mereka menganggap itu sangat-sangat serius, terutama untuk sosial media. Itu kayak meruntuhkan self image-nya gitu ya, sehingga kadang-kadang ada yang
konseling gitu ya, akhirnya kita suruh matikan aja sosial medianya selama 1 atau 2 tahun tergantung komitmen dengan anak tersebut gitu ya. Karena berefek sama. Berefek ke well-being mereka. Contohnya kayak TikTok aja filternya sampai banyak banget ya. Itu pasti untuk menghindari bulian. Kalau misalnya mungkin tampilannya kurang bagus bisa pakai filter. Contoh kecilnya seperti itu ya. Jadi lebih gimana ya, lebih mereka itu lebih rentan untuk menerima komen negatif gitu. Nggak zaman kita dulu yang dibully aja tetap struggle gitu ya kan. Gimana gitu. Bener nggak Mbak? Betul, mereka lebih sensitif. Lebih sensitif. Karena banyaknya informasi, dan itu tadi yang cenderung diterima oleh otak manusia adalah informasi yang negatif gitu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua ya harus bisa mengimbangi ya dengan informasi yang sifatnya positif gitu untuk menaikkan konsep diri mereka ke arah yang positif. Nah, ini jadi sebagai orang tua ya Mbak, kan itu generasi Z itu cenderung rapuh ya melihat komentar negatif atau apa gitu. Itu ada nggak tanda-tandanya tingkat kerapuhannya generasi Z supaya kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua aware bahwa ini anak saya tuh ternyata ada seperti ini gitu. Kalau kita mau melihat kerapuhan gitu ya pada anak gitu, bisa kita lihat pertama interaksi sosialnya dengan circle seperti apa, ya. Banyak-banyak berdialog dengan anak, berdiskusi, temannya tuh siapa aja, bukan kita kepo ya, tapi ngobrol seperti biasa aja lah, hari ini ketemu siapa gitu. Oh, terus yang diobrolin apa? Kalau ada sesuatu yang diobrolin kayak aneh gitu, terus kita nanya, itu kalian lagi ngebahas apa sih? Mama kok nggak pernah tahu ya ngomongin kayak gitu. Oh, ini begini-gini gitu ya. Yang biasanya dia komunikatif dengan kita, terus dia withdraw atau menarik diri ya. Lebih banyak di kamarnya, menyendiri mungkin gitu ya. Menyendiri. Makanya itu disebut lonely generation ya. Ya, nah, itu tadi karena orang tuanya kan kita sibuk untuk kerja ya. Kita diajarkan untuk jadi pekerja yang sukses. Mereka lebih banyak berinteraksinya lewat media sosial. Betul. Ya. Jadi lebih suka menyendiri dengan HP, dengan gadgetnya gitu ya, dan mengambil kesimpulan sendiri dari informasi tersebut. Makanya disebut lonely generation itu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendampingi Gen Z ini, Mbak? Sebenarnya untuk mendampingi Gen Z tidak berbeda jauh dengan generasi-generasi yang lain gitu ya. Kita harus mengakui bahwa memang ada perbedaan karakter karena sejarah pembentukannya juga berbeda. Iklim pada saat mereka lahir, pada saat mereka dibesarkan tentunya berbeda dengan iklim kita. Oleh karena itu kita juga nggak bisa langsung ngejudge mereka gitu ya. Zaman mama dulu, waduh, itu mental itu kata kunci. Nah itu kayaknya dulu yang kong itu giniin mama gitu kan. Ya kan kita nggak hidup di zaman itu, dinosaurus mah gitu kan. Jadi nggak bisa kita ngejudge mereka. Kita harus listen gitu ya, tanpa judgmental gitu. Aku hari ini tuh mah ketemu dengan temanku yang dia tuh suka sesama jenis gitu. Itu kan kita udah langsung red flag. Iya, red flag betul. Yang mana tuh gitu ya? Jangan boleh lagi deh main gitu. Iya, jangan deket-deket deh Kak sama orang kayak gitu. Tapi kan nggak bisa kita langsung bicara kayak gitu. Iya. Dia pasti akan menanyakan apa alasannya, kenapa kok melakukan diskriminasi dengan orang yang seperti itu gitu. Ya, yang bisa kita utarakan adalah apa yang kamu suka dengan bergaul dengan dia. Kamu dapat apa sih nilai positif dari dia gitu. Jadi cara bertanyanya harus berbeda. Iya, betul. Listen, kita lihat opini dia tentang apa yang dia sampaikan. Baru kita luruskan pelan-pelan. Value di keluarga kita tuh begini loh. Kalau sesama jenis saling suka, terus gimana bisa punya anak gitu kan? Habis dong nanti manusia di muka bumi, misalnya gitu ya. Kalau ngejelasin sama anak yang SD kan udah tahu ya mereka. Iya, udah kritis sekarang tuh ya anak udah SD kritis. Itu. Baik Mbak, dengan segala informasi itu yang mudah didapat nih oleh Gen Z ya. Kadang mereka itu bingung sendiri nih potensinya apa, kebisaannya apa gitu. Nah tugas kita kan sebagai orang tua untuk nuntun ya mereka untuk menuju cita-cita mereka. Bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa menggali potensi ini dengan berbagai macam informasi yang mereka dapat?
Bagus nih ya pertanyaannya. Orang tua zaman sekarang ya karena ada di generasi tersebut ya, kita diminta untuk menjadi pekerja yang sukses. Gimana caranya dapat posisi di perusahaan, bertahan di perusahaan yang sama, punya achievement rumah, mobil, segala macam. Kan tugas kita sebagai orang tua juga nggak gampang ya. Terus dihadapin sama anak-anak yang udah punya kesibukan sendiri gitu ya. Gimana cara ngenalin potensi pada anak ini? Tolong dipahami bahwa potensi pada anak itu baru bisa terpola setelah mereka umur 15 tahun, baru menetap. Jadi kalau sebelum 15 tahun anak dipaksa untuk les robotik, misalnya yang sampai mau berangkat les harus perang dunia dulu, lempar-lempar granat di rumah gitu kan. Nggak bisa dong anak di bawah 15 tahun kayak gitu. Kalau dia nggak mau, ya itu resiko yang harus kita ambil. Memang kita rugi bayar lesnya. Misalnya 1 kali pertemuan berapa tuh robotik? 200.000 atau berapa gitu. Dia nggak mau datang gitu. Nggak bisa kita paksa gitu. Kenapa harus tunggu 15 tahun? Setelah 15 tahun anak sudah selesai mengeksplorasi bakat minat di lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Bakat dan minat itu nggak harus dia sendiri yang mengalami. Bisa jadi dengan dia melihat role model dari orang tua yang terdekat, misalnya bapaknya anggota TNI AL gitu ya, dia melihat oh gini ya pekerjaannya papa. Kita mengenalkan mereka ke dunia kerja itu sudah salah satu bentuk stimulasi untuk mengenal bakat, minat dan potensinya. Kita dorong dia untuk misalnya mau ikut les macam-macam bidang seni atau apa gitu ya. Terserah, tapi tidak kita paksakan, apalagi sampai harus dapat medali. Kadang-kadang harus begitu ya. Agak repotnya karena pendidikan sekarang negara membutuhkan medali dari anak-anak kita, medali olimpiade ya. Bukan membutuhkan anak yang punya attitude yang baik, ya kan? Medali sekarang semua harus diukur dengan jalur prestasi olimpiade. itu dengan seperti itu ya. Karena lingkungan kita menuntut seperti itu, akhirnya orang tua pun juga memberikan tuntutan yang tinggi kepada anak-anak. Akhirnya karena mentalnya rapuh, mungkinnya lelah, akhirnya dia daripada berantem dengan orang tuanya dan lain-lain, lebih baik dijalani. Dulu Tapi sebenarnya lelah. Dulu waktu zaman orang tua kita, jadi ini enak, jadi ini. Sekarang nggak bisa, karena mereka udah lihat banyak profil pekerjaan itu dari media sosial ya Mbak. Jadi mereka bisa menentukan nih aku mau jadi ini gitu ya. Mau jadi podcaster. Itu. Mau jadi YouTuber ya kan, mau jadi content creator. Profesinya kan yang kita nggak ada ya di tidak daftar pekerjaan. Tidak di zaman kita nggak terbayang itu akan menghasilkan uang. Di Yellow Pages kayaknya nggak ada. Masih ada yang buka Yellow Pages. Zaman dulu ya itu Yellow Pages itu. Nggak ada kan content creator segala macam. Iya betul. Jadi mereka ke arahnya digital yang maya, yang tidak terlihat secara fisik dia bekerja kan pada Tapi akhirnya. bagi mereka itu ada. Itu pekerjaan, profesi. Makanya bisa sampai 13 itu tadi profesinya. Multitasking ya dia. Kerjaan kantor mungkin bisa remote dari rumah ya. Seperti itu. Apa aja gitu ya. Nah itu kan kalau kita sebagai orang tua ya Mbak, kalau sebagai pimpinan perusahaan menghadapi generasi Z ini gimana itu? Perusahaan itu bukan hanya ngadepin satu generasi ini aja. Ternyata 5. Banyak ya. Untuk mulai 2022 itu organisasi menghadapi 5 generasi dengan karakteristik Baby yang berbeda. Boomers jadi komisarisnya misalnya, Gen X jadi kepala bidang atau mungkin manajer-manajernya gitu kan. Gen Y juga udah mulai masuk. Kemudian Gen Z ini tadi, ya kan. Jadi 5, malah ada yang kelahiran sebelum 45 tuh generasi tradisionalis. Biasanya dia ownernya biasanya udah sepuh gitu ya. Terus kalau perusahaan keluarga biasanya sekarang udah generasi ketiga gitu kan. Tapi ownernya masih tetap ada di situ tradisionalis gitu. Apa yang istimewa dari menghadapi Gen Z ini? Satu, mereka rentan mengalami masalah mental health. Karena mereka punya karakteristik yang seperti itu tadi, rapuh, kemudian punya kecenderungan mengalami gangguan kecemasan yang tinggi, ya FOMO itu mereka ada ya di mereka gitu. Kemudian juga mereka mudah untuk loncat-loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Makanya dari perusahaan kebijakannya sekarang kebanyakan adalah sistem kontrak.
Ya kan? Kalau kita nyari pekerjaan untuk jadi ASN aja sekarang kan ada P3K ya. Iya. Pekerja apalah pokoknya dia kontrak, nanti ketika sudah selesai dia tidak akan mendapatkan pensiun. Segitu sulitnya untuk mempertahankan talent di generasi saat ini gitu. Karena mereka juga sukanya pindah-pindah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Itu tadi mereka juga harus menyadari bahwa perbedaan antar generasi itu ada, terutama dalam cara kerja mereka. Dan mereka juga harus bisa membentuk ya tim kerja yang sinergis bekerja antar lintas generasi. Generasi yang sebelumnya Gen Z, Gen X itu kan digital imigran ya. Kadang-kadang kita malas untuk pakai alat-alat teknologi yang baru gitu ya, kita stick ke karena masa transisi waktu itu tuh generasi X itu. Kita nggak tertarik untuk menggunakan teknologi yang advance gitu ya. Nggak ada salahnya kita belajar ke Gen Z gitu. Itu gimana sih, Dek caranya? Tolong saya diajarin gitu kan. Nggak apa-apa, jadi nggak gengsi gitu. Tapi itu harus juga difasilitasi oleh perusahaan. Kalau perusahaan punya struktur yang sangat hierarkis, kayaknya agak sulit ya untuk memfasilitasi itu. Iya betul. Iya. Sangat menarik ya Mbak Eka, tapi tampaknya waktu pula yang akan memisahkan kita. Ya sudah mau closing lagi ya Mbak, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, ngobrolnya seru tadi. Iya. Kalau gitu ini Mbak, apa namanya tips bagi orang tua untuk yang punya anak-anak generasi Z ini? Oke. Kalau tips nih kayaknya lebih gampang disingkat ya supaya diingat gitu ya. Saya lagi mikir-mikir sejak tadi, gimana kalau singkatannya WISE ya. Wise. Jadi orang tua. Wise. Bijak tuh well-being. Well-being anak-anak kita harus menjadi prioritas utama. Banyak-banyak berdialog sama anak, ngobrol bukan sebagai orang tua tapi sebagai teman. Hasil dari ngobrol itu baru boleh keluar rules. Itu kita menempatkan diri sebagai orang tua. Kita penegak aturan di keluarga ini gitu kan. Tapi kalau ngobrol namanya tukar pikiran, ya harus terbuka. Kita juga harus siap dengan ide-ide nyelenehnya, ya kan, untuk kemudian kita akomodasikan gitu. Kemudian I ya, tadi wise ya. I-nya apa ya? Independen ya. Jadi biarkanlah anak-anak itu tumbuh secara mandiri. Ya, kita bukan orang tua helikopter yang ada di atas terus untuk ngawasin di bawah nih ada apa. Kamu hari ini ketemu siapa, pulang les jam berapa, di rumah makannya apa. Enggak. Kita berikan dia kebebasan. Tuh. Kemudian S ya. Kita juga harus smart ya. Harus bisa ngimbangin teknologi yang anak-anak kita punya gitu. Ajarin dong itu TikTok tuh apa sih asiknya gitu kan. Kamu dapat apa dari situ gitu. Terus seumuran mama nih kalau mau TikTok masih cocok apa enggak gitu. Apa yang bisa mama sharing di TikTok itu tadi. Ya kan? Benar. Kemudian yang wise tadi ya. Adalah kita juga harus embrace new teknologi. Teknologi itu ada untuk membantu kita, bukan untuk memperbudak kita. Ya, itu yang kita tekankan juga pada anak. Jangan mau mereka disetir oleh gadget. Mereka juga harus tahu batasan menggunakan gadget itu tadi. Informasi juga harus dicerna secara baik gitu ya. Kita juga harus memberikan edukasi tentang literasi informasi itu tadi kepada anak. Tetap ya peran orang tua sebagai pemberi literasi. Betul. Kalau tadi orang tua, sekarang pesan untuk anaknya. Pesan untuk anak ya. Yang generasi Z. Siapa tahu ini generasi Z juga ada di sini. Nonton di ya. kita Karena kita kan tampil di YouTube juga nih. Ya. Kalau untuk Gen Z-nya sendiri gitu ya, misalnya gitu. Bersabar-sabarlah ya, banyak berbicara dengan orang tua. Bukan berarti apa yang diberikan oleh orang tua itu untuk sebagai bentuk untuk menghambat kita gitu. Bisa jadi orang tua juga tidak paham dengan apa yang dirasakan oleh Gen Z saat ini.
banyak-banyak aja diskusi gitu sama orang tua. Bertanyalah apapun itu. Ya bagi orang tua juga jangan judgmental ya. Iya, Kalau anaknya iya. bertanya gitu harus kita jawab juga. Jadi itu ya Mbak ya, orang tua dengan anak kuncinya itu tadi komunikasi. Intinya Komunikasi. Komunikasi. Iya betul, komunikasi Mbak. Betul, sangat menarik ya. Tapi ya waktunya sudah kita closing ya Mbak Eka. Iya. Ya betul Mbak, senang sekali mendapatkan tips langsung ya dari Mbak Gracie ini yang memang pakarnya. Iya, sebenarnya. benar banget. Jadi kita sudah tahu treatmentnya bagaimana nih ke anak-anak kita, anak-anak kita ataupun misalnya ada ibu-ibu jala jelita yang memang masuk kategori Gen Z. Ya. Seperti biasa ada pantun penutup Mbak? Ya pastinya Mbak Eka. Ikut ziarah ke Pulau Penyengat. Cakep. Jaga sikap perilaku bertamu. Sambut hari dengan semangat. Cakep. Gen Z bangkit dan raih citamu. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya Dan Eka. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri hebat. Jala Senastri luar biasa. Jala Sweva Jaya Mahe.